Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. 2. Menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. 3. Mengetahui hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. Baiklah, kita masuk bagian materi. A. Pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. 1. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar dari bahaya kesusahan. 2. Pengertian sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, kata sahwi berarti lupa. Dengan demikian, sujud sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa membaca bacaan tertentu atau lupa mengerjakan gerakan tertentu dalam sholat. 3. Pengertian sujud tilawah. Tilawah dalam bahasa Arab berarti membaca. Sujud tilawah artinya sujud karena membaca bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. B. Ketentuan dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 1. Ketentuan dan tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud 1 kali, lalu membaca bacaan sujud syukur yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang keempat, memberi salam. 2. Ketentuan dan tata cara sujud sahwi. Pertama, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yas'u. 2. Duduk di antara dua sujud. 3. Sujud dan membaca bacaan sujud sahwi kembali. 4. Duduk kembali dan memberi salam. Dan untuk makmum wajib mengikuti imam. 3. Ketentuan dan tata cara sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat membaca ayat-ayat sejadah, disunahkan untuk berniat melakukan sujud tilawah, mengucapkan takbir, kemudian melakukan sujud sekali dan membaca doa sujud tilawah yang berbunyi Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian berdiri kembali dan melanjutkan bacaan ayat tersebut untuk melanjutkan sholatnya sampai salam. 2. Ketentuan dan tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah disunahkan untuk dilakukan jika mendengar atau membaca bacaan ayat sejadah. Jika ingin melakukan sujud tilawah, maka berniat sujud tilawah, kemudian bertakbir seperti takbiratul ihram dalam sholat. Bacaan pada saat sujud tilawah yaitu Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. C. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 1. Hikmah sujud syukur. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan apabila kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebagaimana dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu menyerukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
2. Hikmah sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi di dalam sholat adalah: yang pertama, kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. 2. Selanjutnya, orang yang salah, khilaf, dan lupa harus sesegera memohon ampun kepada Allah. Ketiga, ketika kita lupa dalam sholat, kita segera melakukan sujud sahwi. Demikian juga dalam praktek kehidupan di luar sholat. Kalau kita berbuat salah maupun khilaf, harus sesegera mungkin membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Demikian halnya, ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus sesegera meminta maaf kepada mereka. 3. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan syaitan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila manusia membaca ayat sejadah, kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan menangis seraya berkata, celaka, anak cucu Adam disuruh bersujud, lantas bersujud. Bagi mereka adalah syurga, dan saya disuruh sujud juga, tapi saya menolak, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk soal latihan, silahkan Ananda kerjakan melalui link yang Ibu bagikan. Ibu berharap Ananda mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.